akan mulai menjelaskan mengenai pengenalan dari fitur-fitur yang ada di Balsamiq. Nah, jika kita ingin menggunakan Balsamiq, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus melakukan sign up dulu, atau kalau misalnya sudah memiliki account maka bisa sign in. Di sini kita akan menggunakan versi cloud-nya yaitu balsamiq.cloud. Lalu setelah meng-create account, maka user akan diberikan trial selama 30 hari. Nah, di sini seperti yang dilihat bahwa setelah kita register, kemudian kita akan masuk ke halaman project. Di halaman project ini, kita diberikan pilihan untuk meng-create dan juga untuk meng-upload project. Nah, karena ini baru pertama kali, maka kita akan mulai dengan create your project. Setelah masuk ke create project, maka kita akan masuk ke dalam halaman Balsamiq. Di dalam halaman ini bisa kita lihat ada menu-menu di atas, kemudian di sini ada menu project, edit, dan view juga. Kemudian di sini yang tengah ini adalah tampilan untuk membuat wireframe-nya atau low fidelity prototype-nya. Nah, di sebelah kiri yang namanya new wireframe ini bisa kita rename, misalnya kita rename dengan kita akan membuat halaman login. Nah, jika misalnya kita ingin menduplicate halaman itu, kita bisa klik duplicate. Lalu jika kita ingin menambahkan, kita bisa klik tanda tambah di sebelah kiri atas untuk menambahkan screen-nya. Jadi jumlah wireframe ini tergantung dari jumlah screen yang ingin kita hasilkan. Oke, kemudian di sebelah kanan, nah di sini ada project information, ada description yang bisa kita edit. Itu misalnya saya menggunakan description website untuk edukasi. Save. Lalu di sini kita bisa memilih dua macam skin, yaitu skin sketch dan juga skin wireframe. Nantinya saya akan jelaskan perbedaan dari dua skin ini. Kemudian kita juga bisa menentukan font yang akan kita gunakan. Memang fontnya terbatas karena memang ini hanya tampilan wireframe atau low fidelity prototype saja. Gitu. Dan kemudian untuk font size-nya juga bisa kita atur. Dan kita juga bisa membuat pilihan-pilihan warna. Walaupun sebetulnya sebagian besar low fidelity prototype atau wireframe memang biasanya kita menggunakan warna-warna abu-abu, warna hitam, warna putih. Oke, kita akan mulai dengan dengan template yang ada. Di sini ada pilihan untuk Android. Nah, ini semuanya adalah aset-aset yang bisa kita gunakan jika misalnya kita ingin merancang wireframe atau low fidelity prototype untuk Android. Lalu kemudian ada aset. Aset di sini masih kosong karena ini sebetulnya adalah aset yang kita gunakan. Kemudian big ini adalah berbagai macam template yang memang berukuran besar, tuh yang bisa kita gunakan juga. Ada pilihan berbagai macam button, ada button bar, checkbox, kemudian ada combo box juga, ada untuk date chooser. Kemudian, nah ini yang common yang biasanya memang sering digunakan oleh para desainer. Lalu kemudian untuk kontainer, nah ini yang akan menentukan platform apa yang akan kita buat. Jadi misalnya kita membuat website desktop, maka kita akan menggunakan browser window seperti ini. Jadi tinggal simply drag and drop saja. Nah, untuk meresize kita juga tinggal stretch saja. Tinggal disesuaikan dengan ukuran dari browser yang kita kehendaki. Lalu kemudian di sini ada fill set.
ada iPad juga. Jika misalnya kita memang membuat platform untuk iPad, lalu kemudian ada iPhone, ada tampilan rectangle, dan ada shape lingkaran, ada smartphone. Smartphone ini untuk membedakan antara iPhone dengan Android. Kemudian ada tab bar, V-tabs, dan ada Windows. Nah, untuk form di sini juga ada pilihan-pilihan. Kemudian ini ada berbagai macam icon yang bisa kita gunakan. Untuk icon-icon sosial media juga tersedia. Nah, ini adalah menu-menu tampilan template untuk aset untuk iPhone, untuk iOS. Lalu ada layout. Dan ini biasa digunakan kalau misalnya kita ingin sharing project kita, lalu kemudian nanti ada yang akan mengkomentari atau misalnya memberikan notes, atau misalnya kita ingin memberikan keterangan dari wireframe juga kita bisa gunakan markup ini. Kemudian di sini juga ada media. Jadi misalnya kita merancang sesuatu hal tuh ada image, maka sebetulnya kita tidak perlu untuk mengupload real image untuk low fidelity prototype. Kita bisa menggunakan image yang ini. Itu. Kemudian di sini juga ada teks. Ada teks yang bisa kita edit juga. Di sini ada block text. Nah, ini sebetulnya adalah jadi pada saat kita membuat low fidelity prototype, kita tidak perlu harus membuat kontennya secara real. Jadi untuk sebagai penanda bahwa terdapat paragraf misalnya, maka kita bisa menggunakan block text. Gitu. Nah, sekian pengenalan mengenai menu-menu yang ada di Balsamiq.